kerabat sehat Herba Kencana. Apa kabar hari ini? Pasti selalu sehat kan? Mari sama-sama kita mendoakan diri kita sendiri dan orang-orang tercinta kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, kita bertemu di channel kesayangan kita Herba Kencana yang akan selalu memberikan info-info menarik, unik, dan edukatif. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Kemudian kasih jempol ke atas ya. Terus aktifkan tanda lonceng supaya kerabat Herba Kencana selalu dapat kabar terbaru dari kami. Jangan lupa juga selalu berikan komentar terbaik di kolom yang tersedia. Dan untuk episode kali ini, kita akan berbagi info menarik seputar penyakit diabetes. Yang ke-1, mitos diabetes hanya diderita oleh orang berusia di atas 50 tahun. Faktanya, diabetes dapat diderita oleh semua orang di segala usia loh. Ini tentu karena faktor risiko diabetes adalah karena riwayat keturunan dan gaya hidup seseorang. Bagi orang berusia di bawah 50 tahun yang memiliki gaya hidup tidak sehat, maka ia akan memiliki faktor risiko yang tinggi untuk menderita diabetes. Jadi, yuk kita ubah gaya hidup kita sedari dini untuk menjadi lebih sehat, termasuk bagaimana dengan pola makan dan pola pikir kita. Yang kedua, mitos keturunan diabetes pasti menderita diabetes. Benarkah begitu? Faktanya, tidak semua keturunan diabetes akan menderita penyakit diabetes juga. Apabila keturunan diabetes dapat menjaga pola hidup sehat dan rutin berolahraga, serta memantau kesehatan secara rutin ke dokter, maka tindakan ini dapat menurunkan risiko diabetes. Yang ketiga, mitos. Bagi orang dengan diabetes, berjalan tanpa menggunakan alas kaki, baik untuk kesehatan terutama saat berjalan di atas permukaan kasar. Faktanya kerabat, orang dengan diabetes lebih rentan mengalami infeksi dan proses penyembuhan luka seringkali lebih lambat dari orang yang tidak menderita diabetes. Selain itu, orang dengan diabetes memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Hal inilah yang menyebabkan jika terjadi luka akan lebih sulit sembuh karena tubuhnya tidak mampu melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, menggunakan alas kaki baik di dalam dan di luar rumah adalah hal yang harus dilakukan. Yang keempat, mitos diabetes hanya diderita oleh orang yang kegemukan. Faktanya, semakin banyak jaringan lemak yang Anda miliki, maka sel tubuh lebih kebal terhadap insulin. Selain itu, orang yang berbadan kurus pun dapat menderita diabetes. Kenapa? Karena tubuhnya mengalami kekurangan jumlah insulin. Yang kelima, mitos nasi yang dimasak kemarin memiliki kadar gula lebih rendah. Faktanya, nasi kemarin dan nasi yang baru dimasak sebenarnya memiliki kandungan glukosa yang sama. Mengonsumsi nasi dengan porsi yang tepat dan gizi yang seimbang dapat menjaga kadar gula darah dalam tubuh menjadi tetap normal. Yang keenam, mitos penderita diabetes tidak boleh berolahraga agar kadar gula tidak drop. Faktanya kerabat, penderita diabetes dianjurkan untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, senam, dan lain-lain. Dan seseorang yang mengalami diabetes disarankan pula untuk selalu memeriksa kadar gula darah sebelum dan setelah berolahraga. Tetapi perlu diingat juga ya, bahwa olahraga tidak dianjurkan jika kondisi penderita memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 250 mg per dl. Kenapa? Karena ada bahaya dehidrasi atau denyut jantung terlalu cepat jika ia melakukan olahraga. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki kadar gula darah sewaktu puasa kurang dari 100 mg per dl, mungkin akan ada bahaya hipoglikemia. Yang ketujuh, mitos
makan terlalu banyak gula dapat menyebabkan diabetes. Faktanya, pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang menderita diabetes. Salah satu contoh pola hidup yang tidak sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, kalori, dan lemak, namun tidak melakukan aktivitas fisik. Hal tersebutlah yang sebenarnya dapat meningkatkan resiko menderita diabetes mellitus. Lanjut yang ke-8. Mitos, penderita diabetes tidak dapat mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Faktanya, mengonsumsi makanan dan minuman manis dalam jumlah kecil masih diperbolehkan. Tetapi, harus tetap menghitung kalori dan karbohidrat yang dikonsumsi pada hari itu. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Mengonsumsi makanan manis seperti buah-buahan dan minuman manis seperti jus buah tentu disarankan untuk penderita diabetes. Dan yang ke-9. Mitos, diabetes dapat ditularkan. Faktanya kerabat, diabetes disebabkan oleh faktor keturunan atau gaya hidup penderitanya, sehingga diabetes bukan termasuk salah satu penyakit menular. Meskipun tidak menular, diabetes dapat menyerang siapa saja, terutama bagi Anda yang memiliki gaya hidup kurang sehat. Lagi-lagi, bahwa prinsip kesehatan yang harus kita benahi adalah mengenai bagaimana gaya hidup kita. Apalagi jika saat ini Anda sudah ada indikasi memiliki kadar gula dalam darah yang berlebih. Segera lakukan tindakan pengendalian yang tepat dengan mengatur pola makan, termasuk pola hidup tadi. Tentu juga harus dibantu dengan melakukan konsultasi dan pemeriksaan secara rutin ke dokter. Tetapi pada intinya adalah bagaimana supaya tubuh kita tetap bisa memproduksi hormon insulin secara mandiri. Makanya, kita harus senantiasa menjaga dan memperbaiki pankreas dalam tubuh kita agar si pankreas tetap sehat, tetap bisa menjalankan fungsinya. Nah, bagaimana untuk yang sudah terlanjur mengalami diabetes? Saran Mimin sih tetap optimis saja, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Di sebuah produk herbal yang ditawarkan oleh Herba Kencana yang bernama Probiohit, di mana Probiohit ini sangat disarankan bagi para penderita diabetes. Dan jangan lupa juga untuk memperbaiki dan menjaga pola hidup, pola makan, juga pola pikir kita supaya terhindar dari berbagai penyakit. Itu tadi kerabat Herba Kencana, 9 mitos dan fakta di balik penyakit diabetes. Semoga memberikan manfaat dan tetap ikuti channel YouTube kita untuk tetap mendapatkan info unik, menarik, dan edukatif tentang kesehatan. Sampai jumpa!